bahas malam ini. Nanti kalau ada mau tanya atau ada mau share juga boleh di akhir ya. Kita doa, semoga Tuhan merahmati setiap ya apa yang kita bahas malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman, atas kesempatan yang kami miliki, baik secara pribadi maupun bersama-sama kami boleh baca firman, mendapatkan teman-teman yang belum bisa bergabung, biarlah mereka juga kembali ada waktu yang diluangkan bagi Tuhan. Sehingga Engkau juga boleh memenuhi bukan hanya kami yang hadir di sini, tapi juga teman-teman kami yang di rumah maupun di tempat yang ada kesibukan, dan sertailah mereka. Kami berdoa, kami mengucap syukur, supaya Engkau juga boleh terus memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama yang agung, mulia, dan kudus. Amin. Oke, jadi kita telah lewatin ya, ini hanya sedikit review aja untuk kitab Matius, Markus, dan Lukas ya. Oke, Matius membicarakan mengenai Injil Kerajaan ya, yaitu masuk membuktikan Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat ya, 28 pasal. Lalu kitab Markus membuktikan adalah Yesus Kristus ya adalah hamba penyelamat. Ini adalah mengenai Injil Kerajaan ya. Lalu juga ada 16 pasal ya. Lalu di kitab Lukas ya, membuktikan adalah Injil pengampunan dosa. Kemudian Yesus Kristus adalah manusia penyelamat. Ya, ada 24 pasal. Jadi apa aja? Kitab Matius sebagai Raja Penyelamat, Markus sebagai hamba, ya. Lalu Lukas sebagai manusia. Dan di kitab Yohanes ya kita akan bahas mengenai 21 pasal ya, mengenai Injil Hayat ya, membuktikan Yesus Kristus adalah Allah penyelamat yang datang sebagai hayat untuk mengembangbiakan dirinya sendiri. Oke, mungkin tahun lalu kita juga sudah bahas ya tahun-tahun sebelumnya. Tapi semoga di tahun ini kita dapat terang yang baru. Oke, sebelumnya kita akan bahas ya, nggak semua ayat, tapi mungkin ayat-ayat penting saja seperti ini ya. Bagaimana di garis besarnya yaitu Romawi 1 ya, firman kekal berinkarnasi, bahwa Allah masuk ke dalam manusia, lalu juga adalah pendahuluan untuk hayat dan pembangunan. Nah ini semua adalah untuk membangun kita dalam tubuh Kristus. Ya. Lalu firman-Nya adalah Allah di dalam kekekalan yang lampau, melalui penciptaan datang sebagai hayat dan terang untuk menghasilkan anak-anak Allah. Nah ini sangat penting ya, melalui penciptaan datang sebagai hayat dan terang untuk menghasilkan anak-anak Allah. Baik, di ayat 1 ya kita bisa lihat saja sendiri, nanti juga dibacaan secara pribadi. Katakan apa? Pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, kalau kita lihat di catatan kakinya, pada, nah ini sangat panjang ya, pada mulanya, kekekalan yang lampau. Ya. Jadi sama seperti di dalam Kejadian ya. Kita tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sama-sama pada mulanya, in the beginning. Ya. Jadi kita melihat di ayat pertama ini, ya, nanti catat kaki juga teman-teman boleh baca sendiri di rumah. Jadi kita boleh sama-sama dikuatkan ya, Eva, Herlin ya, Asia, Maria ya, juga aku sendiri sama-sama kembali diingatkan bahwa Allah betul-betul menginginkan kita supaya bisa mengasihi Alkitab seperti mengasihi Allah. Kenapa? Firman itu adalah Allah. Jadi kalau pertanyaannya, kamu udah baca Alkitab belum? Udah pernah habis belum? Belum. Berarti apa? Dia nggak mengenal Allah sebelumnya karena belum pernah baca Alkitab sampai habis. Oke, jadi ada satu kesaksian ya dari satu saudara kita yang sudah mendahului kita. Dia membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu lebih dari 10 kali. Nah, kenapa dia begitu membaca sampai demikian? Karena dia tahu bahwa di dalam Alkitab tersimpan seluruh kekayaan kelimpahan Allah. Oke, di ayat berikutnya, di ayat 3 ya, katakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, di sini ada satu perkataan yaitu tanpa dia. Tanpa Kristus, kita hari ini nggak mungkin ada. Ya. Jadi kenapa kita harus memberikan diri, mempersembahkan diri, mengasihi Tuhan? Karena apa? Karena tidak ada satupun yang telah jadi. Kalau tanpa dia. Amin ya. Oke,
Lalu di ayat 4 ini ayat-ayat sangat memberkati dan juga sering menjadi ayat nas ya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi hidup di sini adalah yang sering kita sebut sebagai hayat atau life. Ya. Jadi semoga pembahasan singkat ini nanti teman-teman kalau masih kurang jelas boleh tanya di grup. Hidup ya. Hidup itu apa di sini? Yaitu hayat mengacu kepada penciptaan dalam Kejadian 1 ya. Nah, maka hayat atau hidup seharusnya mengacu kepada hayat yang ditunjukkan oleh pohon hayat atau pohon kehidupan. Kenapa sering kita sebut sebagai hayat? Karena hidup itu belum tentu memiliki hayat, tapi hayat sudah pasti hidup. Nah, jadi ada hayat binatang, ya, hayat kucing, hayat ikan yang mereka bisa ngeong, bisa di air ya. Tapi kita hayat Allah ada di dalam kita. Dan disinilah tempat Allah membangun, ya. Dalam kita Allah membangun segala apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi memang pembacaan ini harus kita nikmati. Kalau nggak nikmati kita nggak akan ngerti. Oke. Jadi sampai 34 nanti kita akan lihat lagi. Nah, jadi di ayat 6 ya, ini sudah sering kita lihat juga di kitab Injil sebelumnya ya, bahwa ada yang diutus duluan, yaitu apa? Namanya Yohanes. Nah, dialah yang menulis kitab ini ya. Jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya ayat 5, terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. So, atau jadi, kenapa hari ini kita masih bisa dikuasai kegelapan? Karena kurangnya kita bersekutu, bersatu dengan Allah. Kalau kita semakin bersatu, kita seperti ya satu ya apa pohon yang dicangkokkan, maka kita tidak mungkin akan bisa menerima kegelapan lagi karena kegelapan itu tidak bisa bersatu dengan terang. Baik. Lalu ayat 9 ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan setiap orang memang diterangi, tapi tidak setiap orang bisa menerima terang ini. Kenapa? Karena hatinya, karena dirinya masih diselubungi oleh banyak hal. Dan ini berkaitan dengan 2 Korintus 3:16 ya. Kalau kita berpaling kepada Allah, maka selubung itu akan diambil daripada kita. Tapi kalau kita tidak berpaling, kita masih mengasihi hal-hal yang bukan Allah, secara otomatis maka hati kita pasti akan tertutup. Jadi menjadi pertanyaan, ya mungkin di hari ini ya kita tahu bahwa sadar 1 hari 24 jam, ya 7 hari dalam seminggu, di mana Allah? Apakah sudah menjadi tujuan dan sasaran kita? Atau masih kita ketika memerlukan saja kita doa dan baca kitab? Nah, jadi teman-teman, semoga melalui dia ya, yang telah menjadikan dan menciptakan kita ini, benar-benar kita diselamatkan. Ayat 10 ya, ya telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa bisa demikian? Yang kita sudah baca ya, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ya ada imam-imam kepala, ya diciptakan, tapi dia nggak mengenal Kristus karena dalam hatinya masih banyak selubung. Ya. Nah, jadi sekali lagi benar-benar ini menerangi kita ya. 11 datang kepada miliknya, tapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Nah ini ya yang terjadi di Nazaret ya. Yang musir, ya ngapain sih anak tukang kayu, ya ngapain sih kamu gitu ya. Nah Yesus ketika datang ke dalam dunia memiliki satu kehendak, yaitu supaya manusia diselamatkan, supaya Allah bisa benar-benar masuk ke dalam manusia. Ini terjadi sehingga kita boleh memiliki satu pengalaman, yaitu Allah mengasihi kita, pasti kita juga mengasihi Allah. Ini hukum yang harus sebenarnya terjadi. Namun dalam keseharian ya, dalam selama kita hidup, sering kita masih mengasihi handphone, ya, masih mengasihi berita-berita sosial media. Kita lagi bosan kita scrolling Instagram. Itu nggak salah ya, karena mungkin kita jenuh. Tapi bagaimana supaya menghindari itu? Kita harus apa? Lihat ayat 12 ya. Mungkin kalau kita boleh baca sama-sama, bisa open mic silakan, yang nggak bisa nggak apa-apa. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Amin ya. Jadi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Nah kuasa ini bukan sembarangan kuasa. Jadi teman-teman sekalian kita lihat ya. Seminggu kita baca kitab. Kita suka cita nggak?
Kalau nggak sukacita, ini ada hal yang perlu ditanyakan. Tapi kalau kita baca kita nggak ada bolong, kita sukacita, itu jawabannya. Meskipun situasi lingkungan sekitar tidak mendukung, ya, meskipun kemarin mungkin ada perkara-perkara kita gagal, ya, tapi kalau kita menerimanya, kita ada kuasa supaya kita bisa jadi anak Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak ada keturunan darah ya sama Tuhan ya di sini apa? Orang-orang dilahirkan bukan dari darah atau dari jasmani, bukan oleh keinginan laki-laki, tapi dari Allah. Bayangkan, sekarang kita menjadi garis keturunan Allah karena Allah sendiri telah menjadi manusia. Dan sekarang firman itu adalah that's it. Manusia itu Allah sendiri. Nah ini ya, kita lanjutkan. Jadi nggak mungkin aku bisa bahas semua, nanti teman-teman kalau mau tanya silakan. Jadi ayat 14 ya. Firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Oke, tinggal di antara kita ini bukan di luar ya, tapi justru bahasa aslinya in us. Di dalam kita dia tinggal. Mengapa bisa dia tinggal di dalam kita? Dan mau tinggal dalam kita karena memang kita manusia atau ciptaannya yang paling berharga. Ingat, pembaca di kitab-kitab Injil sebelumnya, bagaimana ketika dia menemukan mutiara itu, dia mau menjualnya, dia menjual seluruh hartanya supaya bisa membeli mutiara itu. Seperti itulah ilustrasi bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Meskipun kita penuh dosa, dia rela datang dunia, dia mau menyelamatkan. Amin ya. Oke, ayat 18. Ya, tidak ada seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Sekarang kita semua nggak pernah lihat Yesus ya. Tapi kita mengenal, kita mengasihi karena di dalam kita sudah ada Allah yang menyatakan. Jadi teman-teman mungkin kita melihat, wah Yesus rambutnya panjang ya di film ya. Itu bukan Yesus yang kita tahu. Tapi banyak orang mungkin salah paham. Jadi teman-teman sekalian, sekarang Allah adalah seperti apa yang mau dia kehendak, yaitu tinggal dalam kita. Meskipun ya seringkali kita tidak memberi ruang untuk dia bergerak. Ya Tuhan, kamarku jangan masuk dulu deh. Nih engkau di ruang tamu aja. Terus engkau boleh ke kamar yang lain, tapi kamarku jangan dulu. Karena aku masih ada barang-barang pribadi yang belum aku kejar. Nah, teman-teman nggak boleh demikian. Kalau kita seperti itu, maka Tuhan tidak bisa bekerja dengan leluasa. Ya. Lalu di perikop berikutnya yang adalah bagaimana kisah ya kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Nah, jadi ini pertanyaan kepada Yohanes ya. Dia sudah mengakui bahwa dia bukan Mesias. Tapi ya banyak orang mulai tanda kutip agama ya. Agama Yahudi ya, mungkin di sana kita nggak tahu, tapi betul-betul menyulitkan pemberitaan Injil di sana. Hari ini juga ya, kita nggak terasa juga, meskipun kita sudah tanda kutip Kristen, tapi masih aja ada doktrin atau perkara-perkara agama yang menyulitkan kita untuk menikmati Allah. Ya nggak? Misalnya kamu harus ini dulu, kamu harus itu dulu, begini begitu. Akhirnya kita nggak tahu nih Allah yang harus kita nikmati yang seperti apa. Nah, tapi dia apa? Akulah suara yang berseru-seru, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan itulah bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi situasi di sekitarnya. Kita harus berkata, Tuhan, aku mau meluruskan jalan bagimu. Silahkan engkau bekerja dalam. Ya, sehingga apapun yang kita hadapi, kita sama seperti Rasul Yohanes. Kita nggak beda. Kita sama-sama manusia. Bahkan kita bersyukur karena Roh Allah sudah ada dalam kita. Roh Kudus sudah dicurahkan ya di Kisah Rasul. Nanti kita bahas di kisah kitab itu ya. Dalam ayat 26, Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Sekali lagi, ini unik ya, tadi di atas sudah dibahas bagaimana dunia tidak mengenal Kristus, di sini dikatakan lagi, dia yang tidak kamu kenal. Sekarang mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita mengenal dia sebagai Allah, sebagai juru selamat, yang betul-betul menyelamatkan kita. Oke ya, jadi saudara-saudari, teman-teman sekalian, moga kita sekali lagi bisa dan mau untuk membuka jalan bagi Tuhan. Oke, terakhir ya,
perikop terakhir bahwa Yesus diperkenalkan sebagai anak domba dengan merpati. Jadi inilah mengenai bagaimana Yohanes ya melihat Yesus datang kepada dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini juga kita telah bahas kemarin di persekutuan mengenai Paskah ya. Jadi dia adalah anak domba Allah. Dia adalah penebus kita. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, semoga melalui pembacaan malam ini, baik secara pribadi maupun bahasan ini, membuat kita semakin jelas dan mengenal bahwa sebenarnya ayat 32 sangat baik ya. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ketritunggalan Yesus ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh menjadi esa. Jadi teman-teman, semoga ayat 34 menjadi juga kedambaan kita ya. Inilah anak Allah. Telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Ya, jadi semoga melalui Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 34. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, ditanyakan. Persekutuan saya sampai di sini. Ada yang mau membagikan sesuatu atau bertanya? Sipersilahkan. Oke, belum ada ya. Berarti semua sudah jelas. Kalau sudah jelas, boleh lihat jempolnya, reaksinya. Oke ya, berarti semua sudah mantap ya mengenai bagaimana Injil Yohanes ini. Oke, kalau begitu kita tutup malam ini dalam doa ya. Semoga Tuhan menguduskan kita. Jadi sekali lagi penekanan di ayat 26 ya. Aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri yang tidak kamu kenal. Jadi benar-benar mungkin kita sudah dibaptis, ya kita sudah dilahirkan kembali, tapi moga sehari demi sehari kita benar-benar menjadi esa dengan Allah, yang menjadi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki ada di dalam kita. Ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi moga apa yang kita dengar, apa yang kita baca juga bisa kita aplikasikan bahkan kepada teman-teman di sekitar maupun keluarga. Oke, demikian. Apakah ada yang bersedia untuk menutup kita dalam doa? Amin. Oke, kalau belum, silakan Herin, mau ya? Ya, oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pertemuan hari ini ya Tuhan. Kami telah diingatkan kembali ya Tuhan akan firman-Mu tadi ya Bapa. Kiranya firman ini bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Kore, Cimaria, Eva, si Kesia juga ya Tuhan, serta teman-teman kami yang lain ya Bapak. Engkau berkati ya Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan, kuliah, dan sekolah mereka ya Tuhan. Semoga apapun yang mereka lakukan itu bisa berhasil dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke, thank you Erlin ya, puji Tuhan. Kita sampai di sini.